Ya, terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk menampilkan rancangan pembelajaran saya ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Bapak harap semuanya sehat-sehat saja ya. Pagi Pak. Pagi Pak, sehat Pak. Ya, baik. Sebelumnya Bapak periksa ini ada yang belum hadir ini ya. Mohon nanti ke Ketua untuk memeriksa ya, agar bisa diingatkan anak tersebut supaya bisa masuk ya. Baik, apakah semua sudah siap untuk belajar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelum kita mulai, Bapak minta salah satu dari kalian membuka dalam doa. Silakan, Nak. Oke, kepada seluruh siswa, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak Erwin ya atas inisiatifnya. Mari kali ini kita akan masuk ke pertemuan kita. Adapun tujuan sikap yang ingin dibangun adalah bagaimana kita bisa menghayati ajaran agama kita. Lalu dalam nanti pembelajaran kita diharapkan anak bisa jujur, disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, responsif dan proaktif, percaya diri dan mau berkomunikasi satu sama lain ya. Jangan lupa ya anak-anak untuk melakukan hal tersebut dalam pembelajaran kita, terutama di masa pembelajaran daring ini ya. Nah, baik, kemudian yang menjadi kompetensi dasar kita adalah mendeskripsikan integral tak tentu, fungsi aljabar, menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. KD 4-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu, anti turunan fungsi aljabar. Nah, demikian ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita masuk, coba diamati. Nah, apa yang kalian amati dari aktivitas ini, Nak? Apa yang bisa dikatakan? Ada mobil bergerak, Pak. Bagus sekali ya. Dari sini ada mobil bergerak. Kira-kira bagaimana sih kondisi dia waktu bergerak itu ya? Kalian pernah melihat orang tua kalian berkendara kan? Apa yang kalian rasakan? Saya Pak, yang saya rasakan ada lambat, kadang cepat Pak. Oh, demikian ya. Bagus sekali ya respon dari anak-anak ya. Nah, barangkali waktu kita di SMP dulu, kita pernah mendapatkan masalah seperti ini ya. Ditanyakan, kalau diketahui kecepatannya, diketahui jarak tempuhnya, kalian bisa menentukan berapa waktunya. Atau sebaliknya, kalau kita mengetahui kecepatan dan waktunya, maka kamu bisa menemukan jarak tempuhnya. Dan yang terakhir, barangkali, kalau kamu mengetahui jarak tempuh dan kecepatan waktu tempuhnya, maka kamu bisa mengetahui berapa kecepatan rata-ratanya ya. Namun pertanyaan lanjutannya begini, pernahkah mobil melebihi kecepatan rata-rata? Yang kedua, apakah interval waktunya apakah dalam interval waktu tertentu berapa kecepatan mobilnya barangkali? Nah, dari observasi itu diharapkan nanti kita bisa menentukan berapa jarak tempuh mobil selama waktu pertamanya ya. Nah, untuk itu kita akan mencapai itu dengan menganalisis fungsi kecepatan dengan konsep integral tak tentu fungsi aljabar. Yang kedua, kita harus berpikir kritis dalam membuat model-model matematika terkait masalah kontekstual yang tepat ya. Dan yang terakhir, kita mampu menggunakan beragam pendekatan masalah persamaan diferensial sederhana dengan lancar. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Nah, apa Pak yang akan kita butuhkan? Ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nah, menurut Polia, kita harus memahami masalah terlebih dahulu, merencanakannya, melaksanakan penyelesaian masalah, dan melihat kembali penyelesaian masalahnya. Nah, kita harap anak-anak nanti bisa mengimplementasikan ini dalam pembelajaran kita ya. Nah, baik, sebelumnya kita sudah mengerjakan GeoGebra Classroom-nya ya, Nak. Semuanya sudah mengakses bukan? Ya. Bapak yakin kalian sudah mengaksesnya ya? Sudah, Pak. Sudah, ya baik. Kita akan mencoba membahas tentang apa jawaban-jawaban kalian ya anak-anak ya. Masih ingat pertanyaannya? Nah, Bapak mungkin akan menunjukkan pertanyaannya kembali ya. Nah, waktu itu kita ditanyakan tentang masalah mengisi air ya. Apa yang terjadi waktu kita mengisi air? Nah, itu yang akan kita jawab. Nah, kemudian dari gambar itu anak-anak sudah menjawab kira-kira apa yang menjadi kemungkinan kondisi yang berlaku ya. Nah, itu yang akan kita lihat dalam penyelesaian ini. Bapak akan menunjukkan jawaban kalian. Apakah sudah terlihat anak-anak?
Sudah Pak, sudah. Sudah Sudah Pak. ya. Oke, baik. Ya, Bapak buka ya. Dari jawaban anak-anak, ternyata ada satu anak yang menjawab laju perubahannya adalah 0. Ada yang menjawab perubahannya menurun, ada 5 anak. Sedangkan laju perubahannya konstan ada 4 anak. Namun kita tidak tahu pasti manakah jawaban yang benar dalam hal ini. Kira-kira adakah yang bisa memberikan tanggapan kenapa dia memilih jawabannya? Silakan, Nak. Saya Pak. Saya, Pak. Oke, silakan mungkin Nak Deni dulu. Silakan, Nak. Jadi kalau menurut saya itu jawabannya yang B ya Pak, laju perubahannya menurun. Karena kan tadi ada keran diisi dengan keran itu mengisi air ke dalam gelas. Jadi gelas itu kan wadahnya dia berbentuk seperti tabung, cuma dia tabungnya makin lama seperti kerucut kan gitu. Jadi laju perubahannya semakin menurun Pak gitu. Karena jari-jarinya semakin besar. Kira-kira begitu. Bagus sekali ya jawabannya. Nah, ada yang lain ingin menambahkan? Sama, Pak. Makanya saya jawab B juga, Pak. Oke, baik ya. Tapi kita tidak boleh langsung percaya begitu saja. Untuk itu kita akan coba menganalisis kira-kira apa hubungan dari kondisi yang diberikan itu, ya. Nah, untuk itu maka kita akan coba membuka kembali LKPD yang setelah Bapak berikan. Semuanya sudah membaca ya? Langkah-langkahnya ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Barangkali walaupun kalian sudah membaca, ada beberapa di antara kalian yang masih belum paham. Adakah di antara anak-anak yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan. Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah ya, baik. Oke, oleh sebab itu Bapak minta untuk ketua kelas membuka breakout room-nya ya. Silakan anak-anak berdiskusi di dalam itu. Nanti Bapak akan memberikan masukan apabila kalian membutuhkan Bapak. Jangan lupa ya, ada tombol raise hand di situ agar Bapak tahu bahwa kalian membutuhkan bantuan Bapak. Oke, sudah bisa dilanjutkan ya, Nak? Silakan coba lanjutkan ke langkah ketiga, mengumpulkan informasi terkait masalahnya ya. Oke, silakan Nak Deni dan Armia untuk berdiskusi tentang masalah ini. Silakan, Nak. Bapak kasih biar Bapak bisa melihat kalian berdiskusi. Ya. Sudah diamati ya simulasinya ya. Ada pertanyaan barangkali dari antara kalian? Ya, Pak. Oke, ya. Sudah bisa ya mengisi datanya ke dalam tabel ini ya? Ada yang mau ditanyakan kira-kira, Nak? Nah, nanti anak-anak boleh mengisi waktu dan tinggi, memindahkan ke dalam tabel ya. Namun silakan kalian berdiskusi kira-kira mau berapa ya angka yang mau diambil. Yang penting angkanya yang terkecil harus berapa, Nak? Harus 0 ya. Dan yang 0. Iya. 0 ya, Pak. Saya 0, Pak. Iya, yang terbesar berapa? 2000? 2600? 2607, Pak. Iya, boleh ya, 2617 ya. Nah, baik. Jangan lupa ya apabila kalian untuk menjawab ini mungkin kalian harus mengingat kecepatan rata-rata ya. Bapak sudah berikan definisinya di situ ya. Nah, setelah kalian mendapatkan itu, kalian boleh lanjut ke sini ya. Ada kelompok lain yang barangkali ingin membutuhkan bantuan? Silakan. Pak, saya Pak izin bertanya Pak. Oh, silakan, Nak. Itu kan Pak, kita kan di nomor 3 itu kan Pak mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah kan gitu ya Pak. Nah, Ya, jadi kan tadi T-nya yang penting dia dari 0 sampai 2617 ya kan Pak. Itu kecepatan rata-ratanya kan rumusnya HK kurang 1 per TK kurang TK1 kan gitu kan Pak. Iya. Jadi maksud saya gini nih Pak, ini kita ambil misalkan bisa Pak dikasih contoh Pak, TK-nya itu berapa, H-nya berapa, jadi nanti dapat kecepatan rata-ratanya berapa. Ini kan waktunya terserah kita dia Pak, masukan ya Pak ya. Ya, sangat bebas ya, Nak. Ya, kamu bebas aja memilih angkanya. Yang penting angka terkecilnya adalah 0 dan angka yang terbesarnya adalah 200. Lalu kamu boleh kembali ke GeoGebra-nya, kamu seret. Contoh nih, kamu ingin T1-nya itu adalah 300. Kamu lihat, berarti masukkanlah ke kolom kedua karena yang T1-nya adalah 0, kolom keduanya 300, lalu tingginya kamu masukkan
484.857 kan begitu. Tapi kan di sebelumnya kan angkanya 0 ya. Kalau T-nya 0, hanya juga 0. Maka berapa VK-nya di sini? Di sini belum ada. Sebelumnya yang di 2 sudah ada angkanya ya. Berapa angkanya? Berarti tadi 300 ya. 4.857 dibagi 300. Silakan gunakan kalkulator ya ataupun alat bantu lain untuk menghitung angkanya 2 angka desimal. Oke, terima kasih, Oke. Pak. Sudah paham ya anak-anak? Paham, Pak. Baik, oke. Kelihatannya seluruh peserta sudah bisa menyimpulkan hasilnya ya. Sudah? Apakah ada anak yang masih belum selesai mengerjakan? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, baik. Untuk itu, Bapak minta salah satu dari kita untuk bergabung kembali ke room utama ya. Silakan PSC juga untuk menutup breakout room-nya supaya kita bergabung seluruhnya ke room utama. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih buat anak-anak yang telah mengerjakan tugasnya dengan kompak dan bersemangat ya. Oke, untuk itu, untuk melihat hasil kerja kalian, Bapak minta dari kelompok Bu Armia untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Nah, bagi anak-anak yang lain boleh mengomentari ya, silakan. Izin presentasi Pak, tarik dulu Pak. Oke, baik. Ya. Tapi saya masih ini ya Pak, pakai yang di GeoGebra-nya ya Pak. Baik, silakan Nak, silakan. Anak-anak yang lain jangan lupa ya untuk mengamati ya dan juga memberikan hasil presentasinya ke WA Bapak. Sudah Nak, silakan Nak. Nah, ini Pak, tadi saya amati di sini Pak. Yang saya ambil tadi yang ini Pak, yang kalau waktunya 0 maka tingginya 0. Kemudian kalau waktunya 800 maka tingginya 6.735. Lalu jika waktunya 1.580 maka tingginya 8.450. Artinya di sini yang saya ambil adalah semakin lama waktunya maka isinya itu semakin banyak gitu Pak. Ketinggian air itu semakin tinggi, itulah yang saya peroleh dari sini gitu Pak. Jadi mana tahu kelompok lain ada yang ingin menambahi, inilah hasil kelompok kami gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali ya hasil dari presentasi Bu Anak Armia ya. Adakah kelompok yang ingin mengomentari? Silakan dicatat ya Nak, nanti hasil masukannya ya. Silakan Nak. Oke, Bapak sedikit memberikan tambahan ya, dari jawaban tadi sudah baik, namun kita akan menambahkan sedikit bahwa ternyata kecepatan air yang didapatkan dapat diperoleh dari mana? Dari total HN yang terakhir dibagi banyaknya waktu. Kenapa? Karena keran airnya jatuh dengan durasi yang dengan kecepatan yang sama, sehingga kecepatan rata-ratanya konstan. Bagaimana mendapatkan itu nanti Nak? Kita bisa menggunakan integral. Apa integral dari suatu konstanta? Adalah sebuah garis lurus. Nah, oleh sebab itu nanti pertambahan ketingginya akan berupa suatu fungsi terhadap T. Misalnya kalau tadi kecepatan rata-ratanya dapat kita ambil adalah K, maka volumenya rumusnya adalah V KT. Nah, itulah yang kita gunakan untuk mencari rumus A-nya tadi. Ya, bisa kita kaitkan juga ya Nak ke integral tak tentu ya. Oke, mungkin demikian saja. Apakah ada lagi masukan? Sudah ya? Oke, mari kita close untuk kelompok Armia, silakan. Oke. Baik, jadi itulah aktivitas kita hari ini. Kita kembali ke materi kita tadi ya di awal. Bapak izin share sekali lagi ya, apa yang benar paling tepat jawabannya, kira-kira begitu ya Nak. Pak. Ya, ada pertanyaan, silakan Nak. Enggak ada Pak. Baik, ya. Nah, jadi kita kembali ke kesimpulan kita adalah bagaimana ternyata untuk gambar yang tadi itu laju perubahannya ternyata menurun ya. Kenapa? Karena wadahnya berbentuk makin ke atas makin lebar, sehingga
volume air yang ditampung akan melebar sehingga ketinggiannya akan melambat. Begitu ya kira-kira anak-anak ya. Terima kasih buat masukannya tadi, juga hasil diskusi tadi mohon dicatat dan kalian rangkumkan kembali dan masukkan ke bagian terakhir dari LKPD-nya ya nak, untuk membuat kesimpulan secara mandiri ya. Boleh dilaksanakan nak? Siapa? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan anak-anak mengakses Moodle kita ya. Di Moodle-nya Bapak sudah tambahkan kuis ya. Nah, silakan ini ya, waktunya adalah 30 menit, silakan dikerjakan ya nak. Baik, karena semua sudah selesai mengerjakan, maka kita boleh menutup pertemuan kita hari ini. Siapa yang bisa menutup dalam doa? Oke, saya Pak. Silakan nak. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat Nak Erwin ya, juga untuk partisipasi anak-anak sekalian ya. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Mungkin demikian Bu, Pak, mohon masukannya. Terima kasih.